Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Udah pada sarapan? Ini orang tuanya pada di belakang semua ya? Pada ikut nganter ya? Oke, ketua kelasnya siapa? Oke, Lala, boleh disiapkan. Oke, semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya periksa terlebih dahulu kehadiran kalian ya. Yosi Rayita Putri Setiarini, Hadir Pak. Dina Ajeng Latifah Hamdan Asyirah, Hadir Pak. Dwi Armawati, Hadir Pak. Siska Revitalisasi, Laila Wulandari kemarin, Ria Wulandari, Dea Amanda Putri Maulana, Garda Andini, Nelia Ika Ahdina Syarabal Mustaqim. Baik, hadir semua ya, insya Allah ya. Nah, baik, kalian ini kan siswa kelas 7 ya. Kelas 7 artinya masih SMP kelas 1 ya. Jadi kalian ini kan harapan bagi tunas-tunas bangsa ya. Jadi harapan Bapak adalah kalian ini tetap belajar yang rajin, rajin menabung ya. Jangan lupa sholat, jangan sering main game, jangan sering main judi online gitu ya. Nah, oke. Jadi gimana nih kemarin puasanya? Sebulan penuh? Pada penuh atau bolong? Bolong. Ya. Baik, tidak apa-apa, nanti ganti. Di bulan Syawal ini Bapak mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila terdapat kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bilangan bulat, di mana terdiri bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Bilangan bulat positif 1, 2, 3 dan seterusnya, negatif juga, negatif 1, 2, 3 dan seterusnya, dan nol. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bilangan rasional. Nah, tentunya keterkaitannya dengan materi yang sebelumnya adalah bahwa bilangan bulat ini merupakan bagian dari bilangan rasional. Tujuannya adalah agar kalian bisa mengidentifikasi bilangan apa saja sih yang bisa kita kategorikan sebagai bilangan rasional. Ini tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan ini kalian diharapkan dapat mengidentifikasi bilangan mana yang termasuk bilangan rasional. Nah, anak-anakku, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran bilangan rasional, kita terlebih dahulu mengingat bahwa ada bilangan asli, bilangan cacak, bilangan bulat, kemudian pecahan, dan desimal. Nah, itu merupakan bagian yang tergabung di dalam bilangan real. Sementara itu, bilangan real tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ini nggak ada yang tiket ya? Ada yang punya spidol nggak? Nggak ada ya. Ya udahlah ya. Oke, jadi misal di sini ada bilangan kecilan ya. Ada bilangan kemudian ada bilangan
bilangan bulat, cacak, asli, pecahan, desimal ini masuk ke dalam bilangan rasional. Nah, jadi pokoknya bagiannya gitu ya. Kelihatan nih, dengar ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk menambah wawasan kalian mengenai bilangan rasional, mari kita tonton video ini.
kalian menonton video ini sudah mulai paham belum tentang bilangan rasional? Sedikit paham ya. Jadi kakak ini tadi udah menjelaskan lewat video ya. Mungkin suaranya kecil, jadi kurang terdengar di kalian. Dan juga ini videonya habis. Gini aja. Saya jelasin menggunakan bahasa pribadi saya. Jadi bilangan rasional itu merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dengan P per Q, di mana P dan Q itu adalah bilangan bulat, sedangkan Q-nya itu tidak boleh nol. Jadi langsung aja ke contoh ya. Misal di sini saya punya contoh pertama, ada bilangan negatif 6. Nah, ini bilangan negatif 6 ini merupakan contoh dari bilangan rasional juga, karena ini bisa dinyatakan sebagai negatif 6 per 1, yang P-nya itu negatif 6, satunya itu dan satunya itu Q. Kemudian ada contoh lagi, seperti misalnya langsung aja 2 per 7 misal. Nah ini udah jelas bilangan rasional, karena P-nya 2, Q-nya 7 gitu ya. Kemudian ada lagi contoh bilangan yang seperti ini bentuknya. Nah, ketika kalian mendapati bilangan yang ini 227 ini kalian ubah dulu menjadi 7 kali 2 kan 14. Dapat belum 7 kali 2 14? Ya, 14 ditambah 2 sama dengan 16. Jadi 16 per 7. 16 per 7. Paham ya? Lalu kemudian nah ini untuk materinya bisa juga dimisalkan dengan A per P atau P per Q dan lain sebagainya. Yang jelas bilangannya itu A per B nya itu harus bilangan bulat, serta yang di bawah atau penyebutnya itu tidak boleh nol. Nah kemudian ada LKPD nih. Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana satu kelompoknya itu terdiri dari 3 orang. Tapi sebelum itu Bapak punya jargon. Ketika Bapak bilang halo, kalian bilang hai. Kalau Bapak bilang hai, kalian bilang halo. Kalau Bapak bilang konsentrasi dimulai, kalian juga konsentrasi dimulai. Paham? Cuma ikutin aja. Kalau saya bilang konsentrasi selesai, jadi kalian bilang konsentrasi selesai. Nah, itu untuk mengakhiri pembelajaran kita nanti ya. Saya rasa paham? Paham. Ini saya bagi menjadi 3 kelompok ya. 2, 3 ini. Oke, silakan kalian baca, kalian kerjakan dan diskusikan bersama teman kalian. Jika kalian mendapati kesulitan atau ingin bertanya, silakan angkat tangan. Ya. Ada kesulitan? Ya. Semuanya ikut andil ya, jangan diam saja. Nama kelompoknya terserah, mau kalian tulis monyet, kalian tulis anggur, terserah. Adalah kelompok harimau, tidak apa-apa. Ya waktunya 3 menit lagi ya.
jika begitu, Bapak minta perwakilan dari kalian untuk menyampaikan hasil diskusinya. Siapa yang berkenan? Ini aja. Ria, maju. Aktivitas apa yang kalian tahu tentang bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A atau B, di mana AB-nya adalah bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Terus selanjutnya itu coba kalian ubah dua bilangan rasional ke dalam bentuk pecahan sederhana. Di sini kami ngambil 4/8 itu sama dengan 1/2. Terus yang contoh kedua itu 15/35 itu menjadi 3/7. Oke, bagaimana yang lain? Apakah sama jawabannya? Beri tepuk tangan buat Ria. Baik, konsentrasi dimulai. Baik, selanjutnya saya minta perwakilan juga untuk menyampaikan kesimpulan dari yang sudah kalian diskusikan. Perwakilan. Ya, Dina, silakan. Jadi kesimpulannya itu menurut saya bilangan rasional itu merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, di mana A dan B-nya ini merupakan bilangan bulat serta B-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, bilangan rasional ini sendiri mencakup bilangan bulat dan pecahan baik yang positif maupun yang negatif. Nah, bilangan rasional ini juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam pengukuran, pembagian dan perbandingan. Selain itu, bilangan rasional ini juga dapat dinyatakan dalam bentuk desimal, di mana desimal tersebut dapat berakhir ataupun berulang. Beri tepuk tangan buat Dina. Ya, jadi setelah kita mempelajari bilangan rasional ini, ada nggak yang masih dibingungin dari kalian atau ingin ditanyakan? Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak harap minggu depan bisa kembali untuk datang pembelajaran berikutnya dengan tema menyatakan bilangan rasional dalam bentuk pecahan dan desimal. Dan jangan lupa di akhir LKPD ada latihan soal, silakan kalian kerjakan, dikumpulkan di minggu depan. Tujuannya adalah agar kalian itu benar-benar memahami apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Oke, karena tidak ada pertanyaan, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, konsentrasi selesai. Baik, pembelajaran saya akhiri sepenuhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.